Sementara itu KPU mengklaim tengah melakukan perbaikan data surat suara di lebih dari 70.000 TPS. Data tersebut tercatat tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU RI mengaku telah melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara yang tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU menyebut saat ini terdapat 74.181 TPS yang masuk dalam daftar perbaikan data. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu, pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sebelumnya KPU mengaku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan termasuk terhadap aplikasi data Sirekap. KPU pun mengaku akan terus transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video viral memperlihatkan fenomena munculnya dua matahari dalam waktu bersamaan di langit Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. BMKG menjelaskan bahwa fenomena tersebut dinamakan fenomena optikal atmosfer yang bisa terjadi kapan saja. Video penampakan dua matahari diunggah akun Instagram @eksotismentawai dengan keterangan mataharinya ada dua tanda-tanda. Namun Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang Suwaidi Ahadi menjelaskan penampakan dua matahari dalam video tersebut dinamakan peristiwa optikal atmosfer. Fenomena optikal atmosfer sendiri ada dua jenis, yaitu halo matahari dan sandok. Halo matahari terlihat seperti pelangi yang mengintari matahari akibat adanya hujan tipis di atasnya. Sementara sandok muncul akibat adanya pencerminan dari matahari karena awan tinggi yang memantulkan sinar matahari. Peristiwa ini mengakibatkan seolah-olah sandok terlihat seperti ada dua matahari. Meski sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optikal atmosfer yang terjadi. Sandok sendiri adalah fenomena yang bisa terjadi kapanpun dan tidak bisa diprediksi. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok relawan menggelar aksi demonstrasi menolak pemilu curang di depan gedung KPU Jakarta Pusat. Demo ini sempat diwarnai aksi membakar ban. Untuk menyuarakan tuntutannya, sejumlah pendemo memaksa masuk ke dalam gedung KPU yang telah dibarikade. Aksi saling dorong antara pendemo dan polisi pun tidak terhindarkan. Beruntung situasi dapat dikendalikan dan para pendemo mundur dari depan gedung KPU. Aksi memaksa masuk ke dalam gedung KPU terpaksa dilakukan karena komisioner KPU tidak mau menemui massa pendemo. Dalam demo ini massa menuntut paslon yang diduga kuat melakukan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masih untuk segera didiskualifikasi. Massa juga mendesak DPR untuk segera menggunakan hak angketnya dalam upaya mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Kita adalah massa yang berbeda. Semangat. Sekali lagi, fasilitasi. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan menggelar demo di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Mereka menolak hasil pemilu yang dinilai penuh rekayasa dan kecurangan. Selain berdemo, massa juga menggelar aksi teatrikal. Sebelum melakukan demo di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, ratusan massa ini melakukan long march dari Pasar Sore Malioboro.
Di sepanjang jalan yang dilalui, massa yang didominasi oleh emak-emak ini memukul kentongan, pertanda kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja. Sesampainya di depan Gedung Agung, para pendemo menggelar tuntutan menolak hasil pemilu yang dinilai penuh rekayasa dan kecurangan. Mereka juga menuntut paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, didiskualifikasi. Setelah itu, para pendemo menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan skenario di balik lolosnya Gibran sebagai cawapres melalui intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang saat itu diketuai paman Gibran, Anwar Usman. Kalau diskualifikasi nomor 2 memang dari tuntutan kita. Kalau pemilu ulang kita nggak menuntut itu tergantung sistemnya seperti apa. Intinya kita menolak hasil kecurangan. Jadi kita support kalau ada hak angket silakan, kalau ada cara-cara yang lain bagaimana mau pemilu ulang atau masuk putaran kedua tanpa 02 juga bisa, banyak sekali alternatifnya. Intinya hasil pemilu yang curang ini kita menolak. Sebelum membubarkan diri, massa aksi mengkritik KPU yang seolah tak berdaya melihat berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan. Para pendemo juga sepakat wacana digulirnya hak angket di DPR. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penggagas warga Jaga Suara EF Saifullah Fatah mengatakan semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. EF menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang sehingga membuat kompetisi tidak adil. Penggagas warga Jaga Suara EF Saifullah Fatah mengatakan dugaan penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bansos meningkat drastis pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian putusan MK soal syarat usia minimal capres-cawapres. EF berharap parpol pendukung paslon 1 dan 3 yang berada di luar koalisi Presiden Jokowi untuk memproses dugaan kecurangan lebih serius dan tidak menganggap kecurangan hal biasa. Pemilu 2024 kali ini menurut EF berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang. Demikian juga soal sistem Sirekap yang dinilai amburadul dan kredibilitas KPU dipertaruhkan pada pemilu ini. Tetapi berkaitan dengan Pilpres, sudah terlihat potensi-potensi masalah, terutama dalam ketidaksesuaian antara C1 plano yang otentik dikirimkan ke website kami atau lewat aplikasi dengan data numerik yang dimunculkan di KPU. Tim Liputan iNews melaporkan.